Kalau ngerasa sekarang cari pacar makin susah, tenangin diri kalian. Karena kalian gak sendirian. Mungkin orang-orang tua dulu ketemu jodoh dari tetangga, teman sekolah, atau dicomblangin keluarga atau teman. Sekarang kalau dipikir-pikir harusnya paling gampang buat kenalan ya. Pilihan ada banyak banget di sosmed atau dating apps. Tinggal swipe kiri, tinggal swipe kanan, serba gampang. Namun semakin banyak pilihan nih, semakin susah juga menentukan pilihan. Semakin sulit merasa puas karena banyak perbandingannya. Bener gak? Kebanyakan Gen Z sekarang standarnya tinggi. Yang cewek maunya cowok yang ganteng, mapan, tinggi minimal 180, family man, sayang orang tua. Atau yang cowok maunya yang cewek yang cantik, bisa masak, bisa cari duit juga, bisa inilah, bisa itulah. Sebenarnya nggak salah dan nggak apa-apa banget kalau kita punya standar sendiri untuk pasangan. Tapi perlu digarisbawahi kalau orang yang kita cari itu juga manusia. Dan ya, nggak ada manusia yang sempurna kan? Aku tahu kalian juga mungkin dikit-dikit ilfeel. Kayak ada aja gitu yang kurang rasanya. Tapi nih, kalau nyari kesempurnaan, nggak akan ada ujungnya. Padahal mungkin kita sendiri juga masih proses menjadi versi terbaik diri kita kan? Jadi ya nggak ada salahnya buat ngasih kesempatan buat orang lain gak sih? Kalau kita ngomongin dating apps yang dianggap solusi cepat buat dapet pasangan. Sekarang banyak yang mulai ngerasa jenuh sama dating apps. Match banyak, tapi yang serius dikit. Chat nyambung hari ini, besoknya ngilang, di ghosting. Loh kok hilang? Jadi siklusnya ngulang aja gitu. Match, chatan nyambung, sleep callan, ghosting. Ya udah, siklusnya gitu-gitu aja. Belum lagi makin kesini makin ada aja orang aneh dan freak di dating apps. Ya karena emang semudah itu untuk diakses semua orang. Jadi wajar aja Gen Z jenuh dan kehilangan energi buat mulai lagi dari nol, terus kenalan sana sini sama orang baru. Tapi ujung-ujungnya ya paling cuma mentok jadi mutualan Instagram. Nah, tapi kadang, karena ketika seseorang merasa mendapatkan pasangan itu mudah, jadi kurang menghargai hubungan yang sedang dijalani. Mungkin mindset, kalau yang ini gagal, nanti juga bisa dapet yang lain. Ya jadinya hubungan yang udah ada, jadi nggak diperjuangkan. Melainkan mudah buat digantikan. Nah, kalau misalnya nih, dating apps udah nggak worth it lagi, pertanyaannya, Gen Z harus mencari cinta kemana lagi sih? Mungkin jawabannya justru kembali ke dunia nyata. Mungkin lewat komunitas, contoh komunitas lari, komunitas tenis, padel, atau komunitas olahraga lain. Volunteer, atau mungkin di tempat konser juga bisa, di tempat gym, tempat kerja, di open trip Bromo misalnya. Atau mungkin dari circle pertemanan yang udah ada. Sering banget gebetan atau pasangan ya, itu datang saat kita fokus membangun diri sendiri. Dan saat berusaha jadi versi terbaiknya kita. Bahkan kalau terlalu ngebet dan terlalu nyari banget, malah nggak nemu-nemu. Ya nggak sih? Kemungkinan bisa jadi juga kita terlalu sibuk buat mencari yang sempurna, sampai lupa. Hubungan yang long last, hubungan yang awet sebenarnya itu dibangun oleh dua orang yang sama-sama mau bertumbuh dan berjuang untuk hubungan itu. Selain standar yang makin tinggi dan pilihan yang terlalu banyak, ada satu alasan lagi yang bikin Gen Z sulit dapat pasangan, yaitu ekonomi. Bahkan mungkin ada yang berpikir indis ekonomi punya pacar kayaknya agak mustahil. Atau ada juga yang berpikir lebih ekstrim lagi, ngurus diri sendiri aja masih susah. Gimana kalau punya pasangan? Apalagi nikah, apalagi kalau punya anak nantinya. Masih banyak yang merasa belum mampu untuk menjalin hubungan. Mau cewek, mau cowok, semuanya juga udah mulai realistis sekarang. Ya gitulah ujian kita sebagai Gen Z untuk menemukan pasangan ya. Tapi seputus asanya kalian buat dapetin pasangan, sengerasa sekesepian itu,
Ya, jangan ngasal dan sembarangan juga milihnya. Karena pasangan hidup itu adalah satu-satunya keluarga yang bisa dipilih. Jadi pastikan kalian gak salah pilih. Jangan banding-bandingin diri juga dengan orang lain. Balik lagi, semua yang kelihatan, semua yang ada di sosial media, cuma kulit luarnya doang. Gak ada yang tahu realitanya gimana. Gak ada yang tahu struggle-nya apa. Jadi menurut kalian, Gen Z sekarang susah dapat pacar karena terlalu pilih-pilih, karena dating apps udah gak worth it, atau memang karena kebanyakan pilihan yang bikin ekspektasi kita makin tinggi. Thank you buat yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan episode-episode luar dalam lainnya yang gak kalah seru bahas soal gonjang-ganjing kehidupan Gen Z. Bye-bye! Ciao!